Kita semua kan, dalam latihan kita mencari damai, mencari tenang. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sih yang ada di ujung terjauh dari ketenangan itu? Ada sebuah keadaan, sebuah batas akhir kesadaran yang disebut Niroda Samapati. Ini bukan hening biasa. Ini adalah sebuah keadaan di mana seluruh aktivitas batin berhenti total. Yuk kita dalami konsep yang luar biasa ini bersama-sama. Pengalaman berhenti tanpa kehilangan hidup. Coba kita resapi dulu kalimat ini. Ini bukan pingsan ya, bukan juga tidur, apalagi kematian. Sama sekali bukan. Ini sebuah penghentian yang disengaja, yang dicapai dari kendali batin yang, sempurna. Sebuah wilayah yang benar-benar jarang sekali disentuh. Nah, pertanyaan inilah inti dari penjelajahan kita. Gampang banget kan? Kita berhenti pas udah merasa tenang. Terus kita anggap, wah ini puncaknya. Tapi, gimana kalau rasa tenang itu sendiri sebenarnya cuma gerbang? Sumber yang kita dalami ini mengajak kita untuk berani melihat ke balik gerbang itu. Menuju padamnya segalanya. Tujuan tertinggi. Oke, kita masuk bagian pertama, melampaui ketenangan biasa. Di sini kita bakal bedah apa sih sebenarnya Niroda Samapati itu dan kenapa ini beda banget sama ketenangan apapun yang mungkin pernah kita rasakan dalam meditasi. Jadi, Niroda Samapati itu secara harfiah artinya pencapaian penghentian. Dan sumber kita ini tegas sekali soal bedanya. Ini bukan tidur, ya karena kesadaran kita nggak meredup. Bukan kematian, karena ya kehidupan fisik masih jalan. Bahkan ini bukan sekedar hening dari pikiran yang ngoceh. Bukan. Ini tuh penghentian total yang aktif dan disengaja dari semua proses mental. Terus yang berhenti itu sebenarnya apa? Nah, ini poin yang krusial banget. Soalnya penghentian ini bukan berarti kita kehilangan kendali. Justru sebaliknya, ini adalah puncak tertinggi dari kendali itu sendiri. Coba kita lihat bedanya ya. Lihat deh perbedaannya. Sangat mendasar. Pingsan atau koma itu ibarat mesin mobil yang mogok. Rusak, kendalinya hilang. Nah sebaliknya, Niroda itu kayak seorang master mekanik yang mematikan mesin itu dengan sengaja. Dengan presisi penuh. Yang satu itu kegagalan sistem, yang satu lagi puncak penguasaan sistem. Jauh banget bedanya. Proses berhentinya ini juga nggak terjadi tiba-tiba gitu aja. Coba bayangkan api deh. Api itu kan nggak langsung padam. Dia padam kalau bahan bakarnya kita ambil satu persatu. Nah, sumber kita menjelaskan ada 3 bahan bakar utama atau disebut bentukan yang berhenti secara berurutan. Dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Pertama, yang berhenti itu bentukan ucapan. Ini ya. Pikiran kita, dialog batin kita yang nggak pernah berhenti itu berhenti. Kedua, bentukan jasmani, berhenti. Nah ini ditandai dengan lenyapnya nafas. Dan yang terakhir yang paling halus, paling dasar, bentukan batin itu sendiri, yaitu perasaan dan persepsi. Nah, ketika lapisan terakhir ini berhenti, itulah Niroda. Sekarang, ini penting banget untuk dipahami. Keadaan ini bukan sesuatu yang bisa dicapai semua orang loh. Ini bukan sekedar hadiah dari teknik meditasi tertentu. Sama sekali bukan. Ini adalah buah dari kematangan batin yang luar biasa. Jadi, siapa sih yang bisa menempuh jalan sunyi ini? Dan jawabannya sangat spesifik. Hanya 2 tingkat pencapaian tertinggi, yaitu anagami dan arahan yang bisa masuk ke sana. Kenapa? Ya karena cuma mereka yang sudah mencabut akar nafsu indrawi sampai habis, sampai tuntas. Buat kita, orang biasa atau bahkan praktisi di tingkat awal, sisa-sisa kemelekatan yang halus itu masih ada. Dan itu aja udah cukup untuk menjaga api kesadaran tetap menyala. Ini pelajaran penting banget ya tentang kerendahan hati dalam berlatih. Dan untuk mencapainya pun, ini bukan cuma soal konsentrasi yang dalam aja. Ternyata, butuh keseimbangan yang sempurna dari 2 kekuatan batin yang fundamental. Keduanya harus matang dan kerja bareng. Kekuatan pertama adalah samatha atau ketenangan. Ini fondasinya. Bayangin samatha itu kayak kekuatan untuk menstabilkan batin sampai jadi diam, jernih, dan kokohnya kayak pilar batu. Tanpa stabilitas yang absolut ini, batin gak akan pernah bisa berhenti. Lalu kekuatan kedua adalah vipassana atau pandangan terang. Nah kalau samatha itu menenangkan, vipassana ini yang membebaskan. Ini adalah kebijaksanaan yang tajam yang bisa menembus semua ilusi, melihat hakikat sejati segala sesuatu. Dan kebijaksanaan inilah yang pada akhirnya memotong dorongan batin untuk terus-menerus mengalami sesuatu. Jadi, ini kuncinya.
Samatha menstabilkan batin, vipassana melepaskannya. Mereka itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Nggak bisa dipisahkan. Ketenangan aja tanpa kebijaksanaan, paling-paling cuma bikin kita masuk ke trance yang dalam. Kebijaksanaan aja tanpa stabilitas, ya nggak akan cukup kuat untuk menghentikan gerakan pikiran. Keduanya harus matang bersama dalam keseimbangan yang sempurna. Dan prosesnya, ya seperti yang digambarkan di sini, ini adalah sebuah pendakian, bukan lompatan. Seseorang harus menaiki tangga pencapaian ini satu persatu. Menguasai 4 jana materi dulu, lalu lanjut ke 4 jana non-materi, sampai mencapai puncaknya. Sebuah keadaan yang super halus, yaitu bukan persepsi, bukan tanpa persepsi. Nah, hanya dari puncak tertinggi inilah, langkah terakhir menuju penghentian total itu bisa diambil. Oke, sekarang kita sampai di salah satu poin yang paling penting dan jujur aja paling sering disalahpahami. Apa sih bedanya Niroda Samapatti yang sifatnya sementara dengan Nibbana yang merupakan tujuan akhir? Yuk kita urai ini dengan sangat-sangat jelas. Perbedaannya krusial banget. Seperti yang kita lihat ya, Niroda itu sebuah keadaan. Sesuatu yang bisa kita masuki dan kita tinggalkan. Dia punya awal dan akhir. Ini adalah berhentinya proses batin. Sebaliknya, Nibbana itu bukan keadaan, sama sekali bukan. Ia adalah realitas itu sendiri, yang tak terkondisi, permanen, abadi. Nibbana adalah kebebasan dari seluruh proses itu. Jadi, yang satu itu kayak tombol pause, jeda, yang satunya lagi adalah akhir dari keseluruhan drama. Sumber kita ini ngasih analogi yang indah sekali. Bayangin batin kita itu permukaan danau. Sehari-hari permukaan itu kan selalu beriak ya, kena angin, pikiran, perasaan, persepsi. Nah, Niroda adalah momen langka ketika angin itu berhenti total. Dan permukaan danau jadi diam sempurna, kayak cermin. Lalu, apa yang terjadi saat danau itu diam? Tentu saja, ia bisa memantulkan langit dengan jernih sekali. Nah, inilah fungsinya. Saat seorang praktisi keluar dari Niroda, momen kesadaran pertama yang muncul karena saking jernihnya, saking bebasnya dari gangguan, itu bisa secara langsung menyentuh atau merefleksikan Nibbana. Langitnya kan nggak diciptakan saat awan pergi, langitnya selalu di sana, hanya saja akhirnya terlihat. Ini kan tentu bikin kita bertanya-tanya ya, kalau keadaan ini begitu langka dan kayaknya cuma buat tingkat lanjut, terus apa gunanya kita belajar ini? Nah, jawabannya ternyata sangat praktis. Dan ini bisa mengubah cara kita memandang latihan kita sehari-hari. Oke, di bagian terakhir ini, kita akan tarik semua konsep yang agung tadi kembali ke tanah, kembali ke praktek kita sehari-hari. Kita akan lihat kenapa sih memahami tujuan akhir itu membuat setiap langkah kecil kita hari ini jadi jauh lebih bermakna. Ini nih, manfaat praktisnya buat kita. Pertama, kita jadi nggak gampang salah mengira ketenangan biasa itu tujuan akhir. Kedua, kita nggak akan lagi gampang melekat sama pengalaman meditasi yang enak atau wow, karena kita tahu itu semua masih di dalam ranah pengalaman. Yang paling penting, ini menegaskan lagi tujuan latihan. Bukan untuk meraih keadaan baru, tapi untuk mengakhiri reaksi lama. Fokus latihan kita jadi bergeser total, dari meraih menjadi melepaskan. Dan inilah intinya yang bisa kita bawa pulang. Mungkin kita nggak akan mencapai penghentian total itu. Tapi setiap kali Anda sadar ada dorongan amarah muncul dan Anda memilih untuk tidak mengikutinya, setiap kali Anda merasakan keserakahan dan Anda membiarkannya lewat begitu saja, Anda sedang melatih otot pelepasan yang sama persis. Anda sedang berjalan di arah yang sama. Setiap momen tidak bereaksi adalah Niroda dalam skala mikro. Kita akhiri dengan refleksi ini. Perjalanan batin ini pada akhirnya bukan tentang mengoleksi pengalaman-pengalaman spiritual yang indah, bukan. Tapi tentang tidak di satu titik di mana kebutuhan untuk mengalami itu sendiri telah berakhir. Karena dorongan di baliknya, rasa kurang dan keinginan sudah padam selamanya. Nah, itulah kedamaian yang sejati.